Oke, sekarang kita lanjut ke yang ketiga tadi yang Bang Don bilang kan, soal Papa Setnov gitu. Yang kayaknya dalam beberapa bulan ini menyandra pemikiran kita ya, pemikiran publik, media, dan lain-lain gitu. Soal manuvernya, soal kasusnya, dan soal apa ya, yang ditinggalnya ini untuk Golkar gitu Bang. Ini memang kasus besar yang menyita perhatian karena memang sudah lama kan, itu kan cerita mulai dari Papa minta saham itu sudah waktu kasus Freeport. Ya. Tapi kasus yang paling besar kan adalah korupsi IKTP. Sebagai praktisi media saya juga sampai bosan memberitakan itu karena masih dari itu ke itu juga. Pertanyaan yang menarik sebetulnya selain Setnov itu siapa? Ketika kita tahu kemarin di dalam dakwaan itu ada 27 nama ini. Oh, ternyata ke sini gitu. Tiba-tiba ada beberapa nama yang hilang, politisi yang hilang. Kita kemudian di media mengatakan, cari tahu kenapa sampai kok tidak ada nama ini, kan gitu kan. Rupanya mungkin untuk kepentingan taktik di KPK. Kemudian dicari tahu, ternyata KPK menjamin nama-nama yang tidak tertera di situ masih tetap ada. Kan orang-orang lihat seperti itu. Cuman kasus Setnov ini memang menjadi menarik karena ini berpengaruh pada pertanyaan apakah Golkar masih solid dengan koalisi Presiden Jokowi. Karena dulu kan begitu Setnov ada di situ, lalu kemudian solid sekali. Ternyata toh tetap solid aja. Begitu Erlangga yang kemudian menjadi ketua umum DPP Golkar yang baru melalui munaslup yang baru saja, lalu kemudian komit. Tapi kan politik itu kan hari ini bisa begini, besok bisa beda. Politik itu panas hanya karena kita baca di media dan kita nonton di TV. Tapi untuk para politisi sendiri, ini juga mereka bisa duduk di satu meja, ketawa-ketawa, lalu kemudian ngopi sama-sama. Ya untuk mereka itu biasa aja. Bahkan kadang-kadang udahlah, you di situ, tapi kalau di sana calon saya ya. Kalau you di sini, oke, kalau begitu calon di sana punya saya ya. Jadi gitu pada umumnya. Jadi memang tampak seperti ada semacam perbedaan, tapi ya politik rupanya memang harus melihat perbedaan itu dalam situasi yang juga tidak perlu terlalu serius. Jadi itu siapa yang salah Bang? Media yang beritainnya terlalu seru? Media juga tidak salah. Atau gimana? Media tidak salah juga, cuman cara memberitakannya bisa jadi dibuat framing demikian rupa sehingga publik mengambil kesimpulan seperti A atau seperti B dengan perasaannya masing-masing. Kita tidak bisa mendiktekan keinginan atau kesimpulan orang seperti apa yang kita... Apalagi udah ada sentimen tertentu dari publik gitu ya. Karena pada waktu berita disampaikan oleh media itu kan netral, tapi emosi dari audiensnya kan beda-beda gitu Bang ya. Makanya jadi susah sekali bekerja di media di zaman milenial seperti sekarang. Kenapa? Kita harus membuat kontennya itu engage dengan perasaan dan pikiran yang berkembang di publik, terutama kalangan milenial. Jadi saya tidak heran atau kalian jangan heran kalau sosmed itu berkembang begitu luas karena dia engagementnya lebih kuat ketimbang media-media mainstream. Ini sekarang tantangan baru yang kita alami di media. Nah, balik lagi soal Setia Novanto Bang. Menurut Abang, ini kasus akan berhenti sebentar lagi atau implikasi masih akan terasa sampai tahun depan dan sampai 2 tahun lagi Bang menurut Abang? Kalau Pange tanya saya sebagai praktisi media, kita tidak mau berhenti hanya di Setnov. Kenapa? Itu juga tidak akan adil. Ada banyak orang lain yang menerima. Kan itu kan nama-namanya kan ada. Kita minta aparat mengusut sampai di mana? Kan 2,3 T. 2,3 T lalu kemudian yang didakwakan kepada Setnov itu $7 juta. Kalau $7 juta itu kan baru sebagian kecil. Dan 1 jam tangan Richard Mille ya. $100.000. Kita ingin, makanya ketika tidak ada nama beberapa politisi, orang, kita persoalkan kemana nama-nama ini. Ada 27, bahkan ada kesalahan. Misalnya katanya di dakwaan untuk Andi Narogong dikatakan seorang pejabat itu menerima $4 juta plus 50.000 dolar. Tetapi di dakwaan yang ada di surat dakwaannya Setnov itu tidak ada yang sebut $4 juta itu, angkanya itu tidak ada. Yang ada malah hanya $50.000. Kita juga tanya, kenapa ini ada perbedaan? Ini dakwaan itu penting untuk kemudian bisa dilihat, hakim bisa lihat dengan jernih kan persoalan. Harus kita jagain terus sih Bang dari harus media Bang ya. Tugas kita begitu, makanya capek. Dan Bang, menurut Abang dalam pengalaman Abang berpuluh-puluh tahun di dalam industri media di Indonesia, pernah ada nggak sih figur politik dengan universal dislike seperti yang publik tunjukkan kepada Setia Novanto? Karena kalau kita lihat Bang, mau dari kanan, mau dari kiri, mau pro penguasa, mau oposisi penguasa, semuanya sepertinya itu universal dislike kepada Pak Setnov.
Ya sebetulnya ini terjadi kan karena amplify-nya kan besar. Betul. Outletnya banyak, platformnya banyak. Kalau media mainstream saja belum tentu. Tidak semua orang punya televisi, tidak semua orang baca koran. Betul. Tapi begitu masuk di sosmed, itu semua menjadi begitu besar dan semua menjadi sangat masif. Karena itu menimbulkan engagement yang luar biasa yang kemudian menimbulkan antipati atau sebaliknya simpati. Baru memang gejala ini. Dan kayaknya akan makin seru lagi, hal seperti ini akan terulang 2018 sebenarnya dengan Ada dinamika pilkada, media ya. Pilkada serentak dan yang ada besar-besar lagi, Pilpres Bang, ya? 2019. Iya, betul. Kira-kira 2018 akan seseru apa nih Bang? Kalau dari pengamatan. Proyeksinya. Ada beberapa pilkada yang kita anggap akan seru. Itu Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Jawa Barat, Sumatera Makassar, Utara, Sulawesi Selatan, Selatan, sama Sumatera Utara. Kita lihat akan seru di situ. Cuman yang kita tunggu sebetulnya, apakah akan ada pilkada, dan kita berharap tidak ada, pilkada dengan eksploitasi isu sektarian yang berlebihan. Apakah akan Seperti direplikasi kayak di Jakarta, Bang? Ya, apakah DKI akan direduplikasi di beberapa tempat? Itu yang kita tunggu. Iya. Dan kita berharap publik makin cerdas Iya. untuk melihat dengan jernih. Nah, kita harapkan memang hal tersebut semuanya tidak akan terulang lagi, damai sentosa aja lah. Kita bisa tetap bertarung politik Damai seru, sentosa. damai sentosa. Benar panggil, damai sentosa. Nggak Oke. bikin baper gitu ya. Karena politik kalau bikin baper ya nggak usah nonton TV lah. Dan pemimpin yang kita hasilkan itu orang yang bisa kerja. Iya. Oke, betul. Oke, Bang Don Bosco Salaman, terima kasih banyak Terima kasih, atas Bang. obrolan yang Oke, begitu Man. menarik. Itu tadi opinion untuk episode kali ini. Nama gue Pangeran Cian. Gue Iman Syafi'i. Sampai jumpa pekan depan. Bye. Metro TV, knowledge to elevate.